A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nur Azlina ME selaku dosen mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, perkenalkan, saya Rika Fadila dengan NIM 182320479 dari Prodi Perbankan Syariah semester 3, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan atau pemaparan tentang topik riba dari jurnal yang berjudul Riba dalam Pandangan Islam. Baiklah, mari kita mulai penjelasannya. Dalam jurnal yang berjudul Riba dalam Pandangan Islam ditulis oleh Ria Rohma Setiawati dan Reni Oktavia dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, diterbitkan di Sidoarjo pada tahun 2017. Di jurnal ini dijelaskan, kata riba berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis berarti tambahan, az-ziyadah, berkembang, an-numu, membesar, al-ulu, dan meningkat, al-irtifa. Menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Di kalangan masyarakat, sering kita dengar dengan istilah rente. Rente juga disamakan dengan bunga uang, karena rente dan bunga sama-sama mempunyai pengertian dan sama-sama haram hukumnya di agama Islam. Riba erat kaitannya dengan dunia perbankan konvensional, di mana dalam perbankan konvensional banyak kita temui transaksi-transaksi yang memakai konsep bunga. Berbeda dengan perbankan yang berbasis syariah, yang memakai prinsip bagi hasil atau mudharabah. Riba juga telah dilarang sebelum Islam berkembang. Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan tetapi pada zaman itu, riba yang berlaku adalah tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain atau non-Islam, riba telah dikenal dan juga pelarangan atas perbuatan riba ini telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama. Pada dasarnya, riba terbagi menjadi dua macam, yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam Al-Quran, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam As-Sunnah. A. Riba akibat hutang piutang disebut riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. Dan riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. B. Riba akibat jual beli disebut riba fard, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. C. Riba nasiah, yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasiah muncul dan terjadi karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, riba telah dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yang menyatakan larangan terhadap transaksi yang mengandung riba, sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat tersebut. Sampai ada
ayat yang melarang dengan tegas tentang riba. Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan, bahkan pengharamannya telah menjadi larangan dalam ajaran Islam. Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam atau debitor, bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia. Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada agama Islam saja, akan tetapi dalam agama-agama samawi juga melarangnya, bahkan mengutuk pelaku riba tersebut. Pelarangan riba dalam Al-Quran datang secara bertahap seperti larangan minuman khamar. Dalam surat Al-Baqarah merupakan ayat riba yang terakhir, dan para ahli hukum Islam dan ahli tafsir tidak ada yang membantahnya. Berbagai riwayat yang dikutip oleh mufassir ketika mereka menjelaskan sebab turunnya kelompok ayat ini menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan ketegasan atas praktek riba yang ditampilkan antara penduduk Mekah. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari pemaparan saya tadi, riba merupakan hal yang diharamkan atau dilarang keras dalam agama Islam. Karena riba sendiri sangat merugikan bagi orang yang berhutang, sedangkan yang menghutangi akan semakin kaya dan menginjak-injak orang yang miskin. Dari riba tersebut tidak memakai konsep etika atau moralitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi. Hal ini disebabkan menzolimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan. Islam mengharamkan riba selain telah tercantum secara tegas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang merupakan ayat terakhir tentang pengharaman riba, juga mengandung unsur eksploitasi. Dalam surat Al-Baqarah tersebut disebutkan tidak boleh menganiaya dan tidak pula dianiaya. Maksudnya adalah tidak boleh melipat gandakan uang yang telah dihutangkan, juga karena dalam kegiatan tersebut cenderung merugikan orang lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.